Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofiuddin. Saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Wonogiri, Bojonegoro. Adapun home base saya berada di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan agama Islam. Adapun riwayat pendidikan saya, S1 lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi PAI, S2 UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Biodata dan riwayat penelitian-penelitian saya selengkapnya dapat dilihat di profil Google Scholar maupun Sinta. Sebagai seorang dosen, tentu saya memiliki tugas dan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Saat ini di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Wonogiri Bojonegoro, saya mengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill atau keterampilan, serta sikap yang diperlukan dalam mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk materi pendidikan agama Islam. Adapun fokus utama dari mata kuliah ini adalah pada penguasaan teori dan praktek dalam mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pendidikan agama Islam serta kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pengambilan mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah materi PAI SMP, SMA, dan materi PAI MTS dan MA sederajat. Hal tersebut dikarenakan karena konten yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran PAI diantaranya adalah materi fikih, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan Al-Quran hadis. Di program studi pendidikan agama Islam, mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI ini menjadi mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Perhitungan 3 SKS dalam mata kuliah berarti setiap minggu saya menjadwalkan 3 kali 50 menit perkuliahan, 2 kali 50 menit belajar mandiri yang saya wajibkan sebelum perkuliahan, dan 3 kali 50 menit tugas terstruktur yang saya berikan di akhir perkuliahan yang dapat berupa latihan maupun tugas. Di awal, saya juga memberikan file RPS kepada mahasiswa agar dapat dijadikan pedoman belajar dan target yang harus dicapai selama 1 semester. Dalam proses perkuliahan, di pertemuan pertama, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan sebagai rambu-rambu pelaksanaan kuliah selama 1 semester. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya juga mengintegrasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian di dalam RPS. Artikel tersebut merupakan hasil kolaborasi tulisan. Di samping itu, saya juga menggunakan referensi yang mendukung berupa buku serta artikel-artikel penelitian dari jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Seperti beberapa referensi yang saya pakai adalah bukunya Arsyad Ashar, Media Pembelajaran, kemudian Molinda, Russell dan kawan-kawan yang berjudul Instructional Media dan Technologies for Learning, kemudian bukunya Smil dengan judul Planning, Producing, and Using Instructional Media. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini diantara lain adalah konsep dan prinsip dasar media pembelajaran. Berikutnya, jenis-jenis media pembelajaran seperti media cetak, buku, modul, dan lain seterusnya, media audio visual, video, audio, dan animasi,
media digital dan interaktif, aplikasi pembelajaran, game edukasi, dan lain seterusnya. Berikutnya, topik desain media pembelajaran. Yang keempat, pengembangan media pembelajaran, evaluasi media pembelajaran, termasuk juga teknik evaluasi media pembelajaran, uji coba dan revisi media, sampai pada tahap pengukuran efektivitas media pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah implementasi media pembelajaran. RPS yang saya buat disiapkan untuk dua kondisi, yaitu perkuliahan secara tatap muka dan perkuliahan secara daring. Saya pribadi berpendapat bahwa perpaduan metode pembelajaran secara luring dan daring paling tepat digunakan pada saat kondisi pasca pandemi seperti sekarang ini. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan interaktif dengan metode diskusi, focus group discussion, and small group discussion, dan proyek pengembangan media. Mahasiswa akan terlibat secara aktif dalam pembuatan dan evaluasi media pembelajaran, serta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kinerja mereka. Awal perkuliahan di setiap pertemuan, saya selalu mengulang memori mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan ke forum atau dengan memberikan kuis dan pretest. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya selalu memberikan penjelasan materi, baik itu di awal, di tengah-tengah saat mahasiswa berdiskusi, maupun di akhir kesimpulan diskusi dan presentasi. Berkaitan dengan kehadiran mahasiswa dalam kelas, menjadi syarat yang perlu dan sangat penting dalam kelulusan perkuliahan. Oleh sebab itu, mahasiswa minimal wajib hadir 11 kali pertemuan atau 75% dari total pertemuan selain UTS dan UAS. Selama perkuliahan, saya tidak berhenti memantau aktivitas mahasiswa di dalam kelas. Keaktifan mahasiswa menjadi salah satu poin penting dalam penilaian saya selain evaluasi. Penilaian dalam mata kuliah ini didasarkan pada partisipasi aktif, tugas individu maupun kelompok, proyek akhir pengembangan media, serta ujian tengah semester dan akhir semester. Sehingga jika disimpulkan, variabel-variabel penilaian mata kuliah saya terdiri dari kehadiran 15%, keaktifan 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Tentu bobot-bobot penilaian tersebut tidak baku dan dapat berubah sesuai kesepakatan kelas saat kontrak perkuliahan yang dibatasi oleh rambu-rambu yang ada di pedoman akademik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, kampus merdeka yang memberikan kebebasan mahasiswa dalam perkuliahan. Dalam mendukung kurikulum tersebut, saya juga mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti webinar-webinar yang mendukung perkuliahan pengembangan media pembelajaran PAI sebagai tambahan ilmu, pengetahuan, dan wawasan, khususnya pada penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan kita dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini ada yang berhalangan hadir atau tidak? Masuk semua, alhamdulillah masuk semuanya. Baik, teman-teman, jadi memang sebelum pembelajaran dimulai kita harus siap ya, siap fisik, siap mental, sehingga
semua informasi atau pengetahuan yang akan kita dapatkan bisa kita terima dengan optimal atau dengan maksimal. Baik, saya ingin ngecek dulu nih kesiapannya. Nanti kalau Pak Yudi bilang tepuk 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, semuanya tepuk 2. Kalau saya mengatakan tepuk 3, semuanya tepuk 3. Tapi kalau saya mengatakan 1, semuanya serempak menjawab 1 tanpa tepuk, begitu sampai tepuk yang ketiga. Kalau saya bilang tepuk setengah, maka gerakan tidak sampai berbunyi ya, setengah, tepuk setengah. Kalau saya hanya bilang setengah, teman-teman cukup mengatakan secara bersama-sama setengah. Fahim tum? Ayo kita coba cek nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. 1, 2, 3, setengah. Tepuk setengah. Loh, oke. Ini berarti belum konsentrasi. Jadi itu ya, supaya materi yang akan disampaikan oleh wabil khusus, ini materi saya nanti bisa diterima dengan maksimal, harus fokus. Kalau tidak fokus nanti akan susah begitu ya. Baik teman-teman, hari ini mata kuliah kita melanjutkan materi yang minggu yang lalu tentang konsep dasar mata kuliah pengembangan dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, saya ingin sedikit bertanya pada teman-teman, kira-kira masih ingat nggak konsep mata kuliah pengembangan media pembelajaran itu seperti apa? Kira-kira manfaatnya apa, fungsinya apa? Barangkali ada yang masih mengingatnya. Oke, yang pertama adalah ini. Kira-kira gambaran umum dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI itu kayak gimana? Jangan-jangan sudah belajar mata kuliahnya tapi tidak memahami betul. Ini saya survei sederhana. Saya mengajukan beberapa pertanyaan pada mahasiswa itu sesuatu mata kuliah tertentu. Mata kuliah tertentu, mohon maaf. Kira-kira mata kuliah itu tujuannya apa? Ternyata belum memahaminya itu. Nah, saya tidak ingin kelas pengembangan media dan pembelajaran PAI ini juga belum memahami sepenuhnya tentang tujuan dari mata kuliah pengembangan dan media pembelajaran PAI. Oke, saya ingin ngetes nih. Mbak Alfi, kira-kira tujuan mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI itu apa yang sampean pahami? Silakan. Bismillah, izin menjawab Bapak. Tujuannya untuk kita bisa mengetahui, kita kan sebagai calon pendidik di sini, khususnya untuk pendidikan agama Islam, agar kita saat besok praktek itu lebih menguasai sesuai bidang kita, Pak. Bidang pendidikan agama Islam. Oke, terima kasih. Kita beri plus dulu. Oke. Ini kan sudah mahasiswa ya, sudah tidak sama dengan siswa SMP, SMA, apalagi SD. Jadi tidak nunjuk nih. Ada yang ingin menyampaikan gambaran umum mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Silakan Mas Najib. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Jadi menurut pemahaman saya terkait pengembangan media pembelajaran PAI, ini adalah sebuah upaya untuk agar dalam menyampaikan pembelajaran itu terlihat dan bisa menarik perhatian peserta didik. Karena apa? Media ini sangat penting supaya apa? Peserta didik ini tidak jenuh ketika kita menggunakan beberapa media pembelajaran. Terutama di era sekarang ini sangat penting kita menggunakan media dengan integrasi IT.
Jadi tidak hanya kita sistem terdahulu atau sistem konvensional, tetapi kita juga mulai berintegrasi dengan IT yang sudah ada di era sekarang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus juga. Oke, jadi cukup 2 mahasiswa saja ya. Saya kira 2 mahasiswa ini sudah mewakili teman-teman yang lain. Memang betul kurang lebih yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah benar. Memang fungsi dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI ini sebagai sarana guru untuk memberikan materinya kepada siswa atau pelajar supaya pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif dan menyenangkan, gitu ya. Oke, kita bisa langsung lihat di layar Smart TV yang ada di depan ini. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan media pembelajaran, gitu ya. Yang pertama adalah sumber belajar dan media pembelajaran itu sendiri. Jadi media belajar atau media pembelajaran itu merupakan bagian dari sumber belajar. Sedangkan sumber belajar itu juga dapat berupa pesan atau orangnya sendiri, kemudian alat, bahan, dan teknik serta lingkungan. Dan media pembelajaran ini juga bisa dikombinasikan ya. Ada yang bahannya itu dari software maupun hardware, yang kemudian ini dinamakan sebagai media pembelajaran. Jadi pada prinsipnya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan pembelajar atau siswa, sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Berikutnya adalah alasan menggunakan media. Oke. Tadi disampaikan bahwa di dalam proses pengajaran dari seorang pendidik atau guru itu sangat penting dalam memilih media pembelajaran. Terkadang minggu yang lalu kita sempat membahas nih jenis atau karakteristik peserta didik. Ada yang memiliki kecenderungan auditorial, ada juga yang memiliki kecenderungan visual, dan juga gabungan dari keduanya yaitu adalah kinestetik. Tentu masing-masing dari karakter peserta didik itu seorang guru dituntut untuk memberikan pendekatan yang berbeda-beda. Contohnya, anak yang memiliki kecenderungan visual atau auditorial. Yang visual itu biasanya kesenangannya apa? Melihat dia itu punya apa ya? Punya tipe kalau pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh orang lain tuh bisa dilihat objeknya misalnya, gitu ya. Ini biasanya anak-anak sekolah dasar yang memiliki pemikiran yang masih konkret ya, artinya dia belum bisa berpikir abstrak, benda-benda yang tidak dilihat, benda-benda yang tidak tampak. Makanya di anak-anak sekolah dasar itu guru-guru kita dulu kalau ngajar sering membawa alat peraga, betul. Fungsinya apa? Memudahkan siswa dalam menerima materi. Sebagai contoh, misalnya gini, saya pernah melihat sebuah kejadian, semoga di sini nggak terjadi lah untuk kita, kecelakaan misalnya. Saya ingin memberikan informasi berita kecelakaan kepada anak kecil ya sekolah dasar kelas 1 sampai 3 gitu. Dek, tadi di sana saya itu melihat ada accident, ada kecelakaan dan kakinya itu sedikit berdarah. Oh ya gitu ya.
kasihan ya Dek ya, iya kasihan gitu aja. Ini berbeda ketika jenengan melihatkan prosesnya, kejadiannya, atau bahkan orang yang terluka, korbannya itu tentu akan jauh lebih berbeda. Oh, darahnya keluar itu dan lain sebagainya. Betul? Nah ini makanya biasanya anak yang memiliki kecenderungan visualistik, ya, tipe pembelajar visual, dia itu harus melihat benda atau objek yang sedang disampaikan misalnya. Duduknya itu biasanya juga di depan rata-rata itu, karena dia harus melihat objeknya secara dekat. Bisa dipastikan yang duduk-duduk di belakang ini bukan tipe pembelajar visual itu biasanya. Ini juga nggak baku loh ya, tapi beberapa ciri yang bisa kita temukan di artikel seperti itu. Lanjut, ada gaya belajar auditorial, pendengar, kemudian kinestetik, ya, gabungan dari tipe belajar visual dan auditorial. Kemudian yang berikutnya, nah ini persentase pengetahuan manusia itu ternyata diperoleh yang paling besar persentasenya itu ada di mana? Melihat. Kemudian mendengar. Jadi berbahagialah teman-teman yang punya hobi, kesenangan, aku lebih banyak mendengar Pak daripada berbicara gitu. Aku ingin menjadi pendengar yang sejati, pendengar yang baik. Ini saya yakin dan seyakin-yakinnya informasi atau wawasan yang diterima jauh lebih efektif, gitu ya. Kemudian persentase berikutnya itu ada di indera perasa, cium, raba, dan ini yang bisa kita tangkap adalah fungsi media lagi, gitu ya. Ya, karena apa? Media itu tadi bisa dilihat, kalau dia berbasis audio bisa didengar. Kemudian apa kontribusi media dalam pembelajaran? Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstruktur, terstandar. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dapat lebih menarik. Ini yang disampaikan oleh Mas Najib. Memudahkan guru dalam menyajikan materi, dan materi itu juga bisa menarik. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar, dan waktu pelaksanaan pembelajaran dapat dipersingkat misalnya. Oke. Yang terakhir, kualitas pembelajaran juga bisa ditingkatkan. Oke. Beberapa platform yang bisa kita manfaatkan. Oke. Tidak banyak teori yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah ini saya akan meminta teman-teman kelas untuk membagi beberapa kelompok, mungkin sekitar 4. Saya rencanakan di RPS itu ada 4 kelompok, nanti kita bagi, dan 4 kelompok itu nanti ke Pak Yudi berikan tugas atau proyek untuk praktek sederhana membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan memanfaatkan salah satu platform yang ada. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membagi 4 kelompok. Silahkan dihitung 1 sampai 4, mulai Mas Jody. Itu 4. Pas ya? Yang kelompok 1 nanti di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, agak maju enggak apa-apa. Kelompok 3 dan 4. Jelas? Ayo kita langsung gabung dengan kelompok-kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil membuat media pembelajaran dari kelompok 3. Nah, ini media yang kita buat dari kelompok 3 adalah media berbasis ICT yang memanfaatkan salah satu platform Google, yaitu Google Site. Saya kira Google Site itu sudah tidak asing ya di kita semua. Langsung saja, Google Site ini yang pertama memiliki kelebihan, yaitu mudah diakses di mana saja asalkan memiliki HP atau laptop atau di PC, komputer, saya yakin bisa membukanya. Dan jangan lupa email ya. Terus yang kedua, di Google Site ini kita bisa menautkan
beberapa beberapa platform lain seperti ada seperti di sini. Untuk evaluasi siswa itu kita bisa menautkan Google Google Form ya. Terus untuk di materinya kita di sini bisa menautkan dengan PowerPoint. Selanjutnya materinya juga bisa dikasih sebuah video. Jadi video ini kan suatu jenis media yang apa tadi? Visual? Ya, audio visual. Lengkap ya di sini? Oke. Ya, terima kasih. Sekian dari saya mewakili kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu teman-teman terkait dengan contoh model pengembangan media pembelajaran untuk materi pendidikan agama Islam. Kiranya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang untuk lebih mendalami bagaimana desain instruksional dalam pembuatan pengembangan media pembelajaran PAI. Karena berbicara PAI tentu konten atau materi yang akan digunakan itu ada materi fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Jadi memang kita sebelum mengembangkan media kan tentu mengidentifikasi materi itu juga penting. Kira-kira materi sejarah kebudayaan Islam, apa media yang cocok untuk materi tersebut. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Tidak kemudian semua materi itu nanti sama kan begitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan materi itu sendiri, kebutuhan siswa dan lain seterusnya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih semuanya atas kehadiran atau partisipasinya. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa berguna untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk orang lain. Mari kita tutup perkuliahan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan pengajaran saya di dalam proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.